Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota Araminta Amadea dengan NIM belakang 112, Nadifa Salis dengan NIM belakang 114, Muhammad Abiyu dengan NIM belakang 119, Satria Wijaksono dengan NIM belakang 144. Kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen Bu Puspo. Makalah kami berjudul Managing Information System and Communication Technology. Selanjutnya. Oke, pada pendahuluan kami, jadi kita menjelaskan bahwa tumbuh di era yang serba canggih membuat kita tidak bisa lepas dari peran teknologi yang ada di semua aspek kehidupan. Perkembangan ilmu teknologi terus terjadi dan tidak bisa dihindari. Dalam dunia bisnis, perkembangan teknologi, khususnya bidang informasi, sudah sangat maju dan terus berkembang. Perkembangan terjadi memberi kemudahan untuk para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatannya seperti kegiatan pemasaran, penjualan, hingga pelayanan pelanggan yang dilakukan di internet sangat membantu kegiatan bisnis karena dapat dijangkau oleh segala usia dengan letak geografis yang tidak terbatas. Dengan berbagai kemudahan dan kecepatan akses yang tersedia atas sumbangsi teknologi informasi dalam dunia bisnis, tingkat kepuasan konsumen dinilai dapat dicapai dengan lebih mudah. Lalu untuk tujuan kami menyusun makalah ini, ada 3 tujuan. Pertama, untuk mengetahui dan memahami pengertian dari Managing Information System and Communication Technology. Kedua, untuk mengetahui fungsi dan tujuan dari Managing Information System and Communication Technology. Ketiga, mengetahui dampak dari penerapan Managing Information System di dunia bisnis. Dan terakhir, untuk mengetahui penerapan Managing Information System pada perusahaan. Kemudian tujuan pustaka makalah kami mengacu pada makalah yang relevan yang ditulis oleh Indonesia Dewi Eksan tahun 2017 yang makalahnya berjudul Sistem Informasi Manajemen untuk Teknologi Saat Ini. Dalam makalah tersebut dijelaskan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen dalam suatu jaringan kerja yang saling berkaitan guna melaksanakan kegiatan tertentu. Itu menurut Susanto tahun 2013. Lalu teknologi informasi dan komunikasi memuat seluruh hal yang berkaitan dengan proses manipulasi data, pengolahan data, serta proses penyampaian informasi. Itu menurut Simarmata tahun 2020. Kemudian untuk penggunaan e-commerce, memberi kesempatan pada penjual untuk mendapat pelanggan baru yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Itu menurut Hamil dan Gregory tahun 97, Swatman tahun 99, dan Hoffman dan Novak tahun 2000. Kemudian definisi sistem informasi manajemen dan teknologi komunikasi. Manajemen informasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan seorang manajer dalam mengatur data yang berhasil dikumpulkan dengan tepat agar dapat diolah menjadi sebuah informasi yang terjamin kebenarannya serta dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Itu menurut Wijoyo tahun 2001. Kemudian teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai media atau alat yang digunakan secara efektif dan efisien untuk menunjang penyampaian informasi kepada orang lain. Media penunjang yang dimaksud itu seperti video, multimedia, animasi, jaringan internet, komputer, dan lain-lain. Lalu fungsi dan tujuan, fungsi sistem informasi manajemen ada 4. Pertama, untuk mengurangi kesulitan yang dialami pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja kepada seluruh divisi yang memiliki kaitan komando. Kedua, mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi data yang tersedia secara cermat dan akurat. Ketiga, untuk menghemat pengeluaran suatu organisasi serta mengembangkan produktivitas. Dan terakhir, untuk mengembangkan mutu kualitas sumber daya manusia organisasi melalui sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Lalu untuk tujuannya, terdapat 3 tujuan. Pertama, untuk memberikan informasi yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Kedua, menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk nantinya digunakan dalam kegiatan perencanaan, pengawasan, penilaian, serta perbaikan ke depannya. Ketiga, untuk mewadahi informasi yang digunakan dalam menentukan harga pokok suatu produk, perhitungan nilai jasa, serta tujuan lain yang dibutuhkan oleh manajer perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadifa. Baik, selanjutnya di sini terdapat fungsi dan peranan dari teknologi komunikasi.
Di sini terdapat 6 fungsi dari teknologi komunikasi. Yang pertama itu capture atau menangkap. Maksudnya di sini adalah menangkap atau menginput. Contohnya saat mendapat inputan dari sumber dari perangkat komputer seperti keyboard, mouse, mic, scanner, dan lainnya. Lalu kedua ada processing atau memproses. Maksudnya adalah mengolah data yang telah didapat untuk dijadikan informasi oleh perusahaan. Memproses data dapat dikatakan berupa aktivasi seperti menganalisis, mengkalkulasi, dan mengkonversi. Lalu yang ketiga ada generating atau mengorganisasikan. Di sini artinya menghasilkan informasi yang memiliki kegunaan atau menjadi bentuk laporan yang mudah dipahami pihak lain. Contohnya seperti grafik, tabel, gambar, dan lainnya. Lalu yang keempat ada storage atau penyimpanan. Storage ini merupakan tempat penyimpanan informasi maupun data pada suatu media yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan seseorang, misalnya seperti flash disk dan perangkat lainnya. Lalu yang kelima ada retrieval atau pengembalian, yaitu mencari kembali data atau informasi yang sebelumnya telah terdokumentasi. Contohnya seperti saat melakukan pencarian data penjualan yang sebelumnya memang sudah disimpan. Lalu yang terakhir ada transmission atau mentransmisi, yaitu mengirimkan informasi ataupun data dengan menggunakan jaringan komputer dari suatu lokasi menuju lokasi lainnya. Lalu di sini terdapat peranan teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan e-commerce. E-commerce sendiri adalah platform transaksi serta pertukaran informasi yang dilakukan penjual dan juga pembeli dalam dunia maya yang dapat terjadi karena terhubungnya para pengguna internet. Di sini terdapat 5 konsep dasar e-commerce, yaitu yang pertama ada otomatisasi, yaitu menggantikan proses bisnis manual menjadi otomatis. Lalu yang kedua, integrasi, yang artinya mengintegrasikan proses guna meraih hasil yang lebih efektif dan efisien. Dan ketiga ada publikasi, yaitu mempermudah komunikasi, publikasi, dan promosi produk dan jasa yang dijual. Lalu yang keempat, interaksi, yang artinya proses pertukaran informasi dari para pelaku bisnis memiliki tingkat resiko yang minim untuk terjadi human error. Lalu yang kelima, transaksi, yaitu terjadi kesepakatan para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Di sini terdapat 7 jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business, lalu business to customer, customer to customer, customer to business, business to administration, customer to administration, dan terakhir online to offline. Di sini terdapat 5 manfaat dari e-commerce. Yang pertama yaitu menarik konsumen untuk bertahan, meningkatkan kualitas layanan, hingga mendapat pelanggan baru, dan keempat melayani tanpa batas waktu, dan terakhir pelanggan dapat melakukan transaksi serta memanfaatkan layanan tanpa dibatasi oleh waktu tutup ataupun buka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Abiu. Baik, terima kasih Nadifa. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai kendala e-commerce. Yang pertama yaitu pelanggan diharuskan mengisi informasi pribadi sehingga dapat mendatangkan isu keamanan. Yang kedua yaitu beberapa proses masih terbatas dan belum terstandarisasi. Yang ketiga, banyak pelanggan yang belum mempercayai e-commerce. Dan yang keempat, sulitnya merubah kebiasaan pembeli untuk melakukan transaksi tanpa bertemu penjualnya. Kemudian ada dampak penggunaan e-commerce dalam bisnis. Yang pertama yaitu mempermudah proses promosi produk dan jasa secara interaktif dan real-time melalui internet. Yang kedua, melahirkan saluran distribusi baru yang mampu menjangkau lebih banyak pelanggan dari seluruh dunia. Yang ketiga, menghemat biaya pengiriman informasi secara signifikan dan produk terdigitalisasi. Yang keempat,
menekan waktu siklus dan tugas administratif. Yang kelima, layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan untuk pelanggan. Yang keenam, memfasilitasi mass customization, yaitu kemampuan untuk menyediakan produk dalam skala massal yang telah didesain secara individual sesuai keinginan tiap pelanggan. Yang ketujuh, memudahkan direct advertising, yaitu iklan pada blog ataupun website yang lebih efektif dari mass advertising. Yang kedelapan, menghemat biaya dan waktu untuk menangani pemesanan karena sistem yang telah disediakan. Dan yang terakhir, menghadirkan pasar maya. Selanjutnya yaitu faktor keberhasilan e-commerce. Yang pertama, selection and value meliputi pilihan produk yang menarik dan beragam, harga yang dapat bersaing, adanya jaminan kepuasan, dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Yang kedua, performance and service, yaitu navigasi, proses belanja, serta konfirmasi pengiriman yang cepat dan mudah. Yang ketiga, look and feel meliputi tampilan web, area belanja, produk multimedia, halaman katalog, serta fitur belanja yang menarik. Yang keempat, advertising and incentive melalui web dan promosi email bersasaran serta penawaran khusus. Yang kelima, personal attention dengan halaman web personal, saran produk yang telah dipersonalisasi, iklan web, pemberitahuan email, dan dukungan interaktif untuk pelanggan. Yang keenam, community relationship, yaitu komunitas virtual antara para pelanggan, pemasok, perwakilan perusahaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, security and reliability, meliputi keamanan informasi dan transaksi pelanggan, informasi produk yang real, serta pemesanan yang bisa diandalkan. Selanjutnya sini saya akan membahas dampak positif dari penerapan sistem informasi pada bisnis. Yang pertama yaitu saatnya arus informasi. Di zaman modern seperti saat ini, perputaran informasi bergerak dengan cepat dan dapat dikatakan cenderung tidak memiliki kontrol. Akan tetapi, hal tersebut menjadi salah satu dampak positif karena masyarakat dapat bertukar informasi dengan cepat walaupun tidak jarang informasi yang diberikan kurang tepat dan akurat. Dalam bisnis, pesatnya arus informasi bisa memudahkan perusahaan dalam berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua yaitu kemudahan dalam mendapat akses informasi baru. Kemudahan dalam mendapat akses informasi baru bisa dikatakan sebagai efek domino dari meningkatnya distribusi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang tumbuh pesat membuat masyarakat yang mengaksesnya akan mudah menerima informasi. Hal ini menjadi tanda bahwa internet menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk berkomunikasi dengan orang di belahan dunia manapun. Dalam bisnis, kemudahan mengakses informasi baru bisa digunakan untuk mengetahui strategi saingan perusahaan tanpa harus susah payah melakukan survei lapangan. Yang ketiga, terciptanya media sosial untuk mempermudah pertukaran informasi antar individu di tempat yang jauh secara tepat. Yang keempat, memudahkan dalam berbagi file. Di zaman modern seperti saat ini, file ataupun dokumen telah menjadi kebutuhan setiap individu. Didukung dengan terciptanya internet, telah mempermudah pengguna untuk membagikan dokumen, baik berupa dokumen penting atau sekedar dokumen berisi musik. Selain itu, penggunaan dapat menyimpan dokumen yang didapat di internet pada cloud storage. Aktivitas pengirim dokumen ke pengguna lain tentunya dibutuhkan pengamanan yang cukup supaya data yang dibagikan tetap menjadi rahasia sampai pengguna yang ditujukan mendapat dokumen tersebut. Selanjutnya, sebagai situs untuk bisnis, dampak baik lainnya atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ialah muncul berbagai lapangan pekerjaan baru seperti bisnis online. Hal tersebut telah menggantikan keuntungan menjual produk di toko fisik karena dianggap lebih murah, lebih nyaman, dan juga lebih efektif dalam pemasaran produknya. Dengan adanya toko online ini, maka akan semakin banyak menciptakan lapangan pekerjaan di mana orang yang sebelumnya menganggur akhirnya mendapat pekerjaan dengan berjualan online. Disinilah fungsi sistem informasi berperan, seperti halnya kemampuan menggunakan media online sebagai sarana promosi bisnis. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan dengan mudah. Manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya masalah. Teknologi informasi dan komunikasi menawarkan alat bantu dalam hal menyelesaikan masalah. Dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih, tentu makin banyak masalah yang bisa dibantu untuk menyelesaikannya. Dalam perusahaan, tentu masalah tidak bisa lepas dari suatu bisnis. Sehingga dengan kemudahan yang ditawarkan, sistem informasi manajemen sangat membantu manajer dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, dampak negatif dari penggunaan sistem informasi pada bisnis. Yang pertama yaitu individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Kemudahan yang diberikan oleh kemajuan sistem informasi bagi sebagian orang tentu akan memberikan efek seperti malas untuk bersosialisasi secara fisik. Hal ini tentu mengurangi keakraban dan bisa menimbulkan masyarakat yang individualis. Masyarakat yang individualis mengakibatkan kurangnya kepedulian antar sesama yang sejatinya tidak mencerminkan budaya Indonesia. Dalam bisnis juga, hal ini bisa mengurangi kedekatan antar karyawan maupun petinggi sehingga kurangnya rasa kekeluargaan dalam perusahaan bisa memengaruhi kinerja perusahaan.
Yang kedua yaitu meningkatkan penipuan dan kejahatan cyber. Kejahatan di dunia yang canggih ini tentu semakin beraneka ragam, tak terkecuali kejahatan di dunia cyber. Kejahatan ini sangat berbahaya karena sebagian masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, tidak sepenuhnya paham mengenai kemajuan teknologi ini. Hal ini tentu dimanfaatkan bagi sebagian oknum jahat yang ingin melakukan tindak kejahatan cyber. Dalam bisnis, kejahatan ini patut dihindari karena jika perusahaan sudah terkena kejahatan cyber, perusahaan bisa lumpuh dan efek terburuknya adalah perusahaan bisa bangkrut. Yang ketiga yaitu fitnah dan pencemaran nama baik secara luas. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang tidak digunakan dengan bijak bisa saja menjadi senjata bagi mereka yang ingin menjatuhkan orang lain. Dalam bisnis, fitnah dan pencemaran nama baik sering terjadi dengan berbagai alasan. Salah satunya yaitu untuk menjatuhkan saingan dan ingin membuat bisnis mereka terlihat lebih baik dibanding saingannya dengan cara yang negatif. Kemudian yang keempat, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Banyaknya konten yang disajikan dalam kemajuan teknologi membuat orang menjadi lupa waktu dan apa yang mereka cari di internet. Orang bisa mudah terganggu konsentrasinya hanya demi melihat konten yang disajikan di internet. Efeknya, jika orang tersebut memiliki pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakan, mereka bisa sampai mengabaikannya dan hanya berkutat di dunia maya. Yang kelima, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Di dalam kehidupan sehari-hari, akibat dari pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, membuat mayoritas dari kita tanpa sadar telah banyak membuang-buang waktu dan kita menganggap semua itu adalah hal yang biasa. Ini semua disebabkan karena banyaknya konten yang disajikan dalam kemajuan teknologi. Hal tersebut membuat orang menjadi lupa waktu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang berguna, malah digunakan untuk hal-hal yang kurang berguna seperti hanya bermain media sosial hingga lupa waktu dan tidak melakukan apa-apa. Dan yang terakhir atau yang keenam, menurunnya prestasi dan kemampuan bekerja seseorang. Pesatnya pertumbuhan sistem informasi dan teknologi dapat memudahkan segala jenis pekerjaan. Sisi baiknya ialah pekerjaan yang sulit akan menjadi lebih mudah jika dibantu oleh sistem informasi dan teknologi. Namun, jika terlalu dimanjakan oleh teknologi tersebut, secara tidak langsung akan menurunkan kemampuan seseorang dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan pekerjaan, sebaiknya kita tidak terlalu mengandalkan sistem informasi dan teknologi, serta tetap menjaga produktivitas dalam bekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Satrio Wicaksono. Selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen pada PT Unilever. Berdasarkan informasi yang didapat, PT Unilever mengaplikasikan 3 bagian sistem informasi manajemen dalam menjalankan bisnisnya, yaitu yang pertama, Customer Relationship Management atau CRM. Yang kedua, Integrated Marketing Communication atau biasa disingkat IMC, dan Output Sistem Informasi Pemasaran atau CSR. Yang pertama, Customer Relationship Management, CRM. Customer Relationship Management digunakan sebagai kesatuan dalam proses pemasaran, penjualan, serta strategi pelayanan untuk mencegah terjadinya kegiatan pekerjaan yang tidak terkoordinasi secara baik dan tepat. Manfaat dari Customer Relationship Management adalah dalam sebuah perusahaan adalah untuk memungkinkan mengenali serta memfokuskan pada pelanggan-pelanggan yang terbaik. Pelanggan yang terbaik adalah mereka yang paling memberi keuntungan bagi perusahaan. Mereka layak mendapatkan layanan lebih dan banyak dan menguntungkan sehingga wajib dipertahankan oleh perusahaan. CRM juga bisa mengetahui ketika pelanggan mengontak perusahaan. Sistem CRM dapat membuat perusahaan untuk memberikan pengalaman yang berkesan dan layanan serta dukungan superior bagi pelanggan di setiap titik kontak yang dipilih oleh para pelanggan. Selanjutnya, Integrated Marketing Communication atau IMC. Pada PT Unilever memakai strategi yang bernama komunikasi pasar terpadu atau Integrated Marketing Communication. Pada strategi tersebut mengupayakan agar koordinasi seluruh saluran komunikasi dapat mengirim pesan yang dapat dipahami dengan jelas, konsisten, serta dapat memberi pengaruh yang efisien terhadap perusahaan serta produk tersebut. IMC merupakan sebuah konsep yang berasal dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari berbagai bidang komunikasi, seperti misalnya humas, marketing, siaran umum, maupun respons secara langsung. Secara sederhananya, Integrated Marketing Communication berarti sebuah proses dalam mengelola hubungan dengan pelanggan atau hubungan pelanggan yang memobilisasi nilai brand. Kemudian yang selanjutnya, Output Sistem Informasi Pemasaran atau CSR. CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan sosial ketika menghasilkan produk dan menjual produknya. Sebagai contoh, tanggung jawab yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan sekitar, anak tidak mampu, disediakannya beasiswa pendidikan, menyediakan bantuan dana untuk memperbaiki fasilitas halayak umum,
khususnya berada di sekitar perusahaan. Berikut beberapa manfaat dari CSR. Pertama, meningkatkan penilaian terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan banding bagi perusahaan. Yang ketiga, mempererat kerjasama antara perusahaan dengan stakeholder. Yang keempat, menjadi pembeda perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kelima, meningkatkan pengaruh perusahaan dengan menghasilkan inovasi dan pembelajaran. Yang keenam, sebagai upaya menarik daya minat investor untuk menanamkan modal perusahaan. Dan yang terakhir, berupaya untuk meningkatkan harga saham. Baik, di sini kami telah menyusun 5 pertanyaan dan jawabannya yang berkaitan dengan materi makalah kami. Pertama, pertanyaannya, jika sistem informasi telah memberi banyak dukungan bisnis dan menciptakan banyak platform baru yang tentunya berkembang menjadi lebih canggih, lalu tantangan seperti apa yang dihadapi oleh organisasi bisnis? Jawabannya, tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi bisnis adalah yang pertama, pebisnis harus bisa mengikuti perkembangan sistem informasi agar tidak tertinggal dari para pesaingnya, dan kemudian agar dapat mendorong bisnis yang dijalankan menjadi lebih baik. Kemudian, pebisnis tidak boleh tertinggal dari kemajuan sistem informasi. Yang selanjutnya lagi, pebisnis harus menerapkan sikap yang selektif dalam memilih platform bisnis agar informasi yang dapat mendukung perkembangan bisnis mereka menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan pekerja pada bidang sistem informasi agar dapat menerapkan sistem informasi dengan baik. Baik, soal yang kedua, sebutkan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam memudahkan suatu bisnis. Baik, sini saya akan menjawab dan menjelaskan bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Yang pertama, memudahkan dalam berkomunikasi. Di era teknologi saat ini, banyak perusahaan yang menggunakan email sebagai media utama dalam berkomunikasi, baik dengan pegawai, supplier, maupun konsumen. Email menjadi salah satu batu loncatan berkembangnya internet, di mana terdapat kemudahan dan keterjangkauan harga jika dibandingkan dengan fax mail sebagai media komunikasi. Dan saat ini terus mengalami perkembangan dalam media komunikasi seperti dengan adanya Zoom, Google Meet sebagai media pertemuan online. Lalu yang kedua sebagai sumber pengetahuan dan informasi. Dengan kemudahan yang ditawarkan internet, bahkan hanya dengan satu kali klik, semua informasi yang kita butuhkan sudah tersedia. Jika kemudian ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis, maka akan menambah pengetahuan yang dapat mengembangkan bisnis yang sedang dijalaninya. Lalu yang ketiga, mengelola data. Jika sebelum adanya teknologi informasi dan komunikasi, perusahaan memiliki deretan lemari yang berisikan berbagai arsip perusahaan, saat ini sudah beralih dengan penyimpanan data digital. Dengan begitu, perusahaan dapat mengelola data historis secara ekonomis meski dalam jumlah yang besar, dan ketika data dibutuhkan, akan dapatkan kemudahan dalam mengaksesnya. Lalu yang keempat maksudnya, managing information system. Dengan managing information system memudahkan perusahaan dalam menemukan data yang dibutuhkan seperti data pemasukan, pengeluaran, dan tingkat produktivitas. Selain itu, memudahkan dan memaksimalkan target perusahaan dalam menentukan peluang laba dari waktu ke waktu, serta dapat memperkirakan kapan harus meningkatkan produktivitas pegawai atau mengurangi biaya pengeluaran. Lalu selanjutnya ada Customer Relationship Management. Itu dengan adanya CRS mampu merekam berbagai interaksi perusahaan dengan konsumen, sehingga perusahaan memiliki data kronologi yang dapat digunakan ketika terjadi permasalahan. Sebagai contohnya, ketika ada konsumen yang menghubungi call center karena mengalami kendala dalam pengiriman barang yang dipesan. Dengan adanya CRS, masalah tersebut dapat diatasi sebab seluruh interaksi termasuk keberadaan barang yang dipesan dapat diketahui. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Lalu yang terakhir, tidak adanya batasan waktu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat pelaku bisnis melakukan aktivitas bisnis online selama 24 jam. Hal ini sangat efisien
jika dibandingkan dengan bisnis online yang ruang dan waktunya terbatas. Mungkin sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk soal ketiga, e-commerce memiliki banyak jenis. Sebutkan beberapa jenis e-commerce yang ada. Saya akan menyebutkan beberapa jenis e-commerce yang ada. Yang pertama, Business to Public Administration atau biasa disebut B2A. Dalam bisnis ini, mereka memasarkan produknya atau jasanya ke lembaga pemerintah. Contohnya, jasa memasang kamera pengawas di tempat umum atau gedung untuk meminimalisir kejahatan. Yang kedua ada Business to Business atau B2B. B2B berarti perusahaan memperjualbelikan hasil produk jasa perusahaan pada perusahaan lain yang ingin membelinya. Contohnya, perusahaan yang membeli kain terhadap dalam jumlah besar kepada produsen kain. Yang ketiga, Business to Consumer atau biasa disebut B2C. Seperti pada bisnis umumnya, di mana perusahaan menawarkan produk atau jasanya secara langsung kepada calon konsumen. Contohnya, seseorang yang berbelanja keperluan di hariannya di toko. Yang keempat, Customer Public Administration atau biasa disebut C2A. Hampir mirip dengan B2A, namun pemasaran ini pada pelakunya ialah individu kepada lembaga pemerintah. Untuk contoh C2A sendiri biasanya berbentuk jasa dan jarang berbentuk barang. Dan yang terakhir, customer to customer. Maksud dari customer to customer atau C2C ialah di mana sesama pelanggan mereka saling memperjualbelikan produk satu sama lain. Contohnya seseorang menjual di toko online seperti Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan keempat, dalam sistem e-commerce terdapat 3 tipe aplikasi. Apa saja tipe aplikasi yang dimaksud dan tolong dijelaskan? Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 tipe aplikasi yang terdapat pada sistem e-commerce. Yang pertama yaitu Electronic Market atau EMS atau pasar elektronik. Ialah suatu alat yang memakai teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengadakan atau menyediakan tawaran pada segmen pasar. Dengan begitu, konsumen bisa langsung melihat perbandingan jenis harga yang telah ditawarkan. Pasar elektronik juga dapat diartikan suatu sistem informasi yang memiliki beragam fasilitas untuk pedagang maupun pelanggan, agar mereka dapat saling menukar informasi mengenai harga produk yang ditawarkan. Yang kedua, pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau EDI ialah sebuah sarana untuk memfasilitasi pertukaran sejumlah besar data transaksional berulang antara organisasi komersial. International Data Interchange Association atau IDEA mendefinisikan EDI yaitu suatu bentuk standar yang disepakati dari transfer data terstruktur yang dilakukan dari suatu sistem komputer ke sistem komputer lain yang berbeda melalui penggunaan media elektronik. Pertukaran data secara elektronik sangat luas dan biasanya dilakukan oleh kelompok retail yang besar ketika berhadapan dengan pemasok. Electronic Data Interchange telah menstandardisasi kode-kode dalam perdagangan sehingga organisasi perdagangan dapat berkomunikasi dengan mudah secara langsung dari suatu sistem komputer ke sistem komputer lainnya tanpa perlu salinan kertas atau faktur, kesalahan dalam manipulasi file yang tidak disengaja, dan dapat menghindari intervensi dari manusia. Dan yang ketiga, perdagangan internet ialah penggunaan sebuah internet berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan kegiatan komersial. Iklan pemasaran untuk kegiatan komersil seperti iklan dalam memasarkan produk dan jasa. Transaksi bisa dilakukan secara online melalui internet seperti pemesanan atau pembelian suatu barang yang kemudian dikirim melalui sarana seperti pos dan lain-lain setelah dana ditransfer kepada penjual. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu apakah ada hubungan antara sistem informasi manajemen dengan fungsi manajemen? Dan tolong jelaskan. Saya izin jawab, jawabannya adalah ada. Hubungan antara sistem informasi manajemen dan fungsi manajemen yaitu sama-sama merupakan serangkaian kesatuan subsistem informasi yang berdasar, tertata secara objektif, dan mampu mengubah data menjadi suatu informasi melalui rangkaian cara untuk menambah efisiensi yang tepat dengan model dan sifat manajer atas kriteria yang telah ditentukan. Kegiatan pokok dari semua sistem informasi ialah menerima data sebagai input, kemudian dilanjutkan dengan proses rekapitulasi, pembaruan unsur data, dan tahap lainnya sehingga memperoleh informasi sebagai bentuk output. Selain itu, fungsi dari manajemen sebagai media penunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan memiliki peranan khas yang tertuang dalam 4 fungsi utama manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi.
selanjutnya ialah penutup. Di era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi dan informasi dan komunikasi tentunya memiliki peran yang sangat penting bagi suatu bisnis. Selain untuk mempermudah transaksi, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki peran dalam menghubungkan antara produsen dan konsumen yang berada di mana saja dan kapan saja. Dengan banyaknya dampak positif yang ditawarkan, manajer juga tidak boleh lengah dengan ancaman-ancaman baru yang bisa saja masuk ke dalam perusahaan yang sedang ia jalani. Oleh karena itu, tanpa adanya teknologi informasi dan komunikasi, kemungkinan suatu bisnis akan lebih sulit bersaing di pasar global seperti sekarang ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.